Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas-gegas menuju sebuah kota di pegunungan. Dan di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, dan lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, sejarah keselamatan atau sejarah iman itu tidak bisa dipisahkan dari sejarah dunia umumnya. Jadi kalau kita mendengar kembali dan merenungkan bacaan yang pertama tadi dari Mika, dari Nabi Mika, kita mendengar bagaimana sabda Tuhan itu disampaikan kepada orang-orang yang berada di wilayah yang kecil seperti Bethlehem. Nah, mungkin baik kita mengenal sedikit bahwa Nabi Mika itu adalah nabi kecil, tetapi dia itu sejaman dengan Nabi Yesaya. Nabi Yesaya itu lebih memperhatikan Yerusalem, kota yang besar, sedangkan Mika itu lebih berkarya dan melayani di wilayah kecil seperti Bethlehem. Kota kecil dan banyak desa-desa, bahkan kalau dibandingkan dengan Yerusalem, kota yang memang kurang diperhitungkan. Tetapi dia berseru dengan mengatakan, "Tanah Efrata, engkau bukan yang terkecil di antara suku-suku Yehuda, sebab daripadamu akan muncul seorang pemimpin, akan bangkit seorang pemimpin yang akan memimpin Israel." Nah, Mika dulu berpikir dia bernubuat, tetapi pada akhirnya dia merasa bahwa dia harus melakukan sesuatu, dia harus memperjuangkan sesuatu dengan memperhatikan orang-orang yang kecil, orang yang tertindas, orang yang tidak mendapat keadilan. Kita tahu wilayah Bethlehem itu dan sekitarnya pernah diduduki oleh tentara, oleh militer, dan sering terjadi pemerasan. Itu situasinya dan lingkungannya. Lalu yang kedua, di dalam bacaan surat kepada Ibrani, kita tahu surat Ibrani itu sangat dekat dengan lingkungan orang-orang Yahudi yang sudah mengenal Yesus tetapi berada di luar wilayah Yahudi.
Oleh karena itu, bacaan atau sabda Tuhan sangat dekat dengan mereka. Kita mendengar tadi bahwa Yesus sebagai firman, tetapi sekaligus imam agung, menjadi pokok iman dan kepercayaan mereka. Maka tadi dikatakan bahwa imam agung kita, imam besar kita, telah melakukan kehendak Allah dan telah mengorbankan hidupnya sekali untuk selama-lamanya. Maka tidak diperlukan lagi korban bakaran, tidak diperlukan lagi orang jauh-jauh menghadap, membawa persembahan, tetapi mempercayakan hidupnya kepada Yesus, Imam Agung yang telah mengorbankan hidupnya bagi kita. Sementara di dalam bacaan Injil, kita tahu Lukas itu selalu mengisahkan berita yang mengembirakan. Maria begitu gembira menyampaikan warta bahwa dia telah mendapat kabar dari malaikat Tuhan bahwa kini dia mengandung anaknya Yesus. Oleh karena itu dia pergi ke pegunungan bertemu dengan saudara sepupunya Elisabet. Satu hal yang menarik, apa kata Elisabet? Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku sampai datang melawati aku, mengunjungi aku. Elisabet begitu gembira sehingga anak yang ada di dalam rahimnya begitu bergembira. Tapi satu hal juga yang sangat-sangat penting bagi kita untuk pewartaan. Berbahagialah mereka yang percaya akan firman-Nya, karena firman itu akan terlaksana di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa yang bisa kita ambil sebagai pesan untuk kita yang berada di wilayah kecil, yang terpencil, katakanlah Dentot ini, dengan segala persoalannya, dengan begitu banyak juga orang-orang dari luar datang untuk berusaha, tetapi pekerjaan tidak serta-merta mudah dicari. Persoalan iman juga luar biasa. Banyak juga anak-anak kita menggadaikan imannya. Itu banyak sekali. Padahal mereka sudah menerima pembaptisan. Tidak hanya itu, banyak hal-hal yang lain seperti mungkin penyalahgunaan obat. Banyak sekali anak-anak kita terlibat dalam hal-hal seperti itu. Jadi suasananya mungkin kurang lebih dengan zaman ketika Mika menghadapi orang-orang sejamannya. Pada waktu itu mungkin juga banyak persoalan sosial, banyak juga terjadi korupsi, banyak juga terjadi pemerasan. Ketika Ahaz, Yotam, dan Hizkia menjadi raja, dia begitu sibuk dengan berusaha membasmi orang-orang yang menyembah berhala, tetapi dia lupa dengan keadilan yang harus diberikan kepada umat, kepada masyarakat. Oleh karena itu, Nabi Mika benar-benar berteriak, engkau Betlehem akan muncul daripadamu seorang pemimpin. Jadi dia mengarahkan kepada Israel. Demikian juga kita di sini, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, banyak anak-anak kita mungkin perlu mendapat perhatian kita. Banyak anak-anak kita yang harus diarahkan. Tetapi itu pasti bukan persoalan yang mudah, persoalan yang gampang. Seharusnya mereka kini betul-betul memperjuangkan iman mereka. Karena apa? Karena bagi kita, Yesus yang lahir ini adalah sebuah pengharapan untuk kita semua. Tetapi bagaimana caranya? Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih,
kita harus membangun harapan kita semua. Harus tetap yakin bahwa Yesus, Imam Agung kita yang telah menyelamatkan kita, harus mampu menjadikan kita bangkit dari segala persoalan hidup. Kita harus kembali kepada iman. Kita harus mengajak anak-anak kita yang mungkin saat ini hanya sibuk dengan diri mereka sendiri. Pertanyaannya tetap sama. Oleh karena itu saya mau mengakhiri renungan ini dengan sebuah kisah begini. Suatu hari seorang anak bertemu dengan guru, lalu guru itu menyampaikan banyak kisah, banyak hal-hal yang baik, banyak cerita yang memang betul-betul sangat bijaksana. Lalu murid itu bertanya, guru terlalu banyak bicara, guru terlalu banyak menyampaikan nasihat, tetapi guru tidak menyampaikan hal-hal yang praktis bagaimana caranya. Lalu sang guru bijaksana itu mengatakan begini, "Nak, seandainya saya memberikan kalian apel, haruskah saya mengunyahkan terlebih dahulu, baru memberikan kepada kalian?" Murid-murid mengatakan, "Wah, tentu tidak." Oleh karena itu sang guru mengatakan, "Tidak ada yang mampu mengubah kehidupan kalian di sini, kecuali oleh kalian yang berusaha untuk menghidupi diri kalian dari iman yang kalian miliki." Guru juga tidak, katekis juga tidak, bahkan pastor juga tidak, kecuali oleh diri Anda sendiri yang berjuang bersama penuh keyakinan di dalam iman akan Yesus yang beberapa hari ini akan kita rayakan kelahirannya. Emmanuel, Allah beserta kita. Amin.